Ya, shalom buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan, hanya nama Yesus manusia diselamatkan. Dan saya bersama seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, bagaimana dia memberitakan Injil dimanapun dia berada. Tantangan demi tantangan dia harus hadapi, dan hambanya akan menjawab pertanyaan saya, mengapa Injil harus diberitakan di Indonesia dan apa dampak bagi orang yang menolak Injil. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, tanpa Injil Indonesia celaka. Mengapa Injil harus diberitakan di Indonesia? Saudara, kita tinggal di negara Indonesia, negara yang sangat besar, negara majemuk, dengan begitu banyak ragam budaya, suku, bahasa, dan jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 277 atau 78 juta. Itu jumlah yang sangat besar. Nah, kalau kita melihat data ya, statistik dari beberapa lembaga yang sudah dikumpulkan, itu menunjukkan bahwa populasi Kristen, orang yang percaya di Indonesia itu hanya mencapai 13%. Ada data-data yang lain mungkin menunjuk pada angka yang lebih besar, bahkan sampai 20% ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saya percaya data yang kami dapatkan menunjuk angka 13%. Jadi angka ini sangat kecil dibanding dengan populasi yang hampir 280 juta itu. Nah, kalau kita melihat jumlah suku yang juga begitu banyak, diperkirakan 780 sekian suku, hampir 800 suku bangsa di Indonesia ini, maka masih ada 200 suku, 200 lebih suku yang juga belum mendengar Injil. Jadi, kalau kita hubungkan dengan pertanyaan di depan tadi, mengapa Indonesia membutuhkan Injil? Mengapa Injil harus diberitakan di Indonesia? Karena memang faktanya, dari jumlah penduduk yang begitu besar, tidak banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Belum banyak orang yang mengenal Yesus dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari sekian banyak suku bangsa yang ada, masih ada juga banyak suku yang belum mendengar Injil. Data saya, 30% suku di Indonesia belum mendengar Injil. Saudara, ini kondisi yang memprihatinkan. Ya, memprihatinkan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Gereja seharusnya menjawab pertanyaan itu. Mengapa Injil perlu diberitakan di Indonesia? Karena sebagian besar penduduk Indonesia belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sebagian besar suku-suku bangsa di Indonesia ini belum menemukan juru selamat mereka. Kalau kita memperhatikan visi Allah bagi dunia ini, maka kita tahu bahwa Indonesia sangat berharga di mata Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16-17 menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa kasih Allah itu begitu besar sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan manusia. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dikatakan di sana, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini
yang diberikan supaya orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Tidak ada. Hanya ada satu nama, hanya Yesus Kristus. Dari mana kita mengenal Yesus Kristus? Dari Injil. Dari firman Allah itu. Oleh sebab itulah Indonesia membutuhkan Injil. Indonesia membutuhkan berita sukacita ini bahwa Yesus sudah diberikan, satu-satunya nama yang diberikan Allah untuk menebus dosa manusia, sehingga dia layak untuk diselamatkan, menjadi anak-anak Allah, dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, jadi saat ini kita sedang melihat suatu fakta. Ya. Ini realita yang ada di negara kita. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Semua orang percaya seharusnya memberitakan Injil. Sampai kepada suku-suku bangsa. Suku bangsa yang dimaksud dalam Matius 28 ayat 19-20 adalah suku-suku bangsa. Orang-orang yang belum mengenal Allah. Yang belum mengenal Yesus. Apa yang dilakukan oleh para leluhur kita, para misionari, utusan-utusan misi zaman dulu, ratusan tahun yang lalu, begitu banyak sending yang masuk, dan kita melihat hari ini berdiri gereja-gereja di daerah-daerah yang dulu dilayani oleh para sending. Hampir di semua pulau di Indonesia ada gereja-gereja itu. Tapi pertanyaannya, apakah pekerjaan misi itu berjalan dengan baik seperti kerinduan para sending pada zaman dulu? Ataukah pekerjaan misi itu berhenti hanya sampai mereka gereja berdiri dan kemudian selesai? Saudara, kalau kita mau jujur, berapa banyak gereja yang melakukan ini? Berapa banyak gereja yang peduli terhadap pekerjaan misi? Berapa banyak gereja yang komitmen serius bekerja di dalam penjangkauan atau di ladang misi? Tidak banyak, saudara. Sangat sulit menemukan gereja-gereja yang punya hati misi pada saat ini. Itulah sebabnya Indonesia perlu Injil. Kita mungkin katakan, oh di Papua sudah 100 tahun lebih Injil masuk. Di Sulawesi Tenggara juga demikian. Di Tanah Batak juga seperti itu. Tetapi mari kita melihat kondisi kita sekarang ini. Kenapa hanya 13% yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau Injil sudah diberitakan ratusan tahun yang lalu. Jadi hari ini, Injil masih perlu diberitakan di Indonesia karena masih ada begitu banyak penduduk Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Masih ada begitu banyak suku-suku bangsa di Indonesia yang belum mendengar tentang kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi, Indonesia perlu mengalami kebangkitan rohani. Indonesia perlu mengalami kebangkitan rohani. Dalam arti apa? Yang saya maksudkan dengan kebangkitan rohani adalah adanya satu gerakan pertobatan. Gerakan pertobatan jiwa-jiwa yang belum percaya itu. Kalau gelombang pertobatan ini terjadi, lalu orang-orang yang bertobat itu, mereka juga didorong melakukan yang sama. Beritakan kabar baik yang sudah mereka dapatkan. Maka multiplikasi penjangkauan jiwa itu akan terwujud. Dan dalam beberapa tahun ke depan, tentu kita akan melihat gelombang pertobatan itu terjadi di Indonesia.
Jadi saudaraku, saya kira sederhana jawabannya. Mengapa Indonesia membutuhkan Injil? Kenapa harus memberitakan Injil di Indonesia? Karena yang pertama adalah hati Allah. Allah mau menyelamatkan Indonesia. Dan yang kedua, jumlah penduduk yang percaya di Indonesia ini memang tidak banyak. Sampai hari ini kita masih masuk dalam kelompok minoritas. Ya, sampai hari ini kita tidak bisa mengatakan kami mayoritas, tidak bisa kan? Tetap masih minoritas. Itu berarti apa? Injil harus tetap diberitakan. Itu mestinya mendorong gereja, mendorong orang percaya untuk semakin serius, semangat di dalam memberitakan Injil. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sesuai dengan kerinduan dan hati yang Dia miliki. Menyelamatkan suku bangsa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya, termasuk Indonesia. Lalu bagaimana dampaknya bagi orang-orang yang menolak pemberitaan Injil? Ketika seseorang memberitakan Injil, lalu dia ditolak, maka ya bagi pemberita itu tugasnya sudah selesai. Tapi masalahnya akan ada dampak yang diterima bagi orang-orang yang tidak menerima berita itu. Ketika seseorang menyampaikan bahwa Yesus juru selamat satu-satunya, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, maka konsekuensi bagi orang yang menolak berita itu adalah dia tidak diselamatkan. Ini perkataan firman Tuhan jelas. Tidak ada tawar-menawar di situ. Orang yang menolak berita Injil, dia tidak diselamatkan. Dia tidak akan menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu. Dengan demikian, maka dia tidak beroleh kesempatan untuk menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, jika ada di antara saudara yang belum percaya hari ini dan saudara punya kesempatan untuk mendengarkan berita Injil, bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat, karena dialah jalan keselamatan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kalau Anda menolak berita ini, maka Alkitab berkata, semua yang menolak berita keselamatan ini akan binasa. Dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Jadi jelas, Indonesia membutuhkan Injil. Dan orang-orang yang tidak menerima Injil, yang menolak berita Injil, mereka tidak akan diselamatkan. Mereka akan mengalami kebinasaan kekal. Saya kira itu yang perlu kita renungkan bersama dan kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bangkit sama-sama memberitakan Injil di tanah Indonesia ini, dan kita yakin Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Amin.